Episode 47, Istri Dadakan Tuan Muda. Angkasa segera menuju ke ruangan di mana ada Dokter Lintang. Baru sampai ambang pintu, Dokter Lintang sudah keluar dari kamar pasiennya. Dok, panggilnya buru-buru. Angkasa, ada apa? Hari ini istriku meminta pulang. Apakah dia boleh keluar di hari ini? Tanya Angkasa tak sabar. Oh, haruskah sekarang? Dokter Lintang menimang terlebih dahulu. Begini saja dok Angkasa. Aku cek dulu kondisinya, jika memang sudah tidak ada masalah, kamu boleh membawanya. Oke dok. Ayo. Keduanya berjalan ke ruang Bulan yang tengah duduk menyandarkan tubuh di ranjang yang ditinggikan separuhnya. Mau pulang sekarang ya? Tanya Dokter Lintang ramah, sembari mengecek selang infus yang hampir habis. Iya dok, saya mau praktek. Jawab Bulan membalas senyuman sang dokter membuat ia mengerutkan dahi. Abaikan dok, dia hanya menggoda dokter. Angkasa tidak ingin Dokter Lintang mengetahui maksud Bulan, yang menurutnya adalah sebuah privasi dalam rumah tangga. Oh begitu ya. Dokter Lintang mencuri tatapan ke arah Bulan. Ada rasa aneh yang muncul di hatinya setiap kali melihat wajah gadis itu. Sesuatu yang berbeda, yang bisa memberi kebahagiaan tersendiri. Bulan senyum-senyum sendiri mengamati Angkasa yang mendekat dan mengupas pucuk kepalanya penuh kelembutan. Sebagai suami, Angkasa akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk istrinya. Ada rasa enggan menyaksikan keromantisan mereka, tapi Dokter Lintang menyingkirkan perasaannya jauh-jauh. Astaga, Lintang, kamu sadar dong, perempuan yang kamu lihat ini sudah jadi milik orang lain. Rutuk Dokter Lintang dalam hati. Jujur saja, sejak pertama kali melihat Bulan, ia mengagumi kepribadian yang ada pada dirinya. Sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Angkasa dan Bulan saling tatap. Mereka merasa Dokter Lintang tengah melamunkan sesuatu. Ada apa dengannya? Tanya Bulan. Ia tak nyaman sebab bola mata Dokter Lintang terus memandangnya. Angkasa mulai berpikir negatif. Tatapan Dokter Lintang yang sangat dalam, pantang ditujukan pada Bulan yang sudah syah jadi istrinya. Plong. Angkasa menyandarkan lamunannya hingga Dokter Lintang terperanjat. Mikirin apa dok? Itu. Maaf Angkasa, saya memikirkan sesuatu. Tapi tidak apa-apa kok. Usai membereskan semua peralatan yang digunakan Bulan tadi, Dokter Lintang menuliskan beberapa resep obat. Angkasa, kamu tebus obat ini ya, dan jangan lupa bawa dia cek 3 kali sehari untuk mengganti perbannya, pesan Dokter Lintang. Oke dok, saya akan menebusnya nanti. Baguslah, aku yakin kamu mampu mengurus istrimu di rumah, ucap Dokter Lintang lagi. Sebelum akhirnya meninggalkan mereka berdua, Angkasa merapikan barang-barang mereka lalu menuntun Bulan keluar. Tak jauh dari kamar yang dihuni pelangi, gadis itu berencana hendak melarikan diri dari sana secara diam-diam. Ia sadar jika sekarang 1% pun tak punya uang untuk membayar. Pelan-pelan menapakkan kaki di lantai. Sambil berpegangan pada ranjang, pelangi berhasil turun. Ia berjalan dengan bantuan setiap dinding yang dilewatinya. Sampai di ambang pintu, ia menoleh ke sana kemari memastikan kondisi di sana aman. Jika ada yang tahu, mereka pasti melarang dia pergi sebelum membayar tagihannya. Setibanya di lorong sebelah kiri, tak sengaja pelangi menabrak Bulan yang hampir terjatuh. Untungnya Angkasa menahan tubuh Bulan. Maaf, Mbak. Maaf. Mohon pelangi. Bulan mendongak menatap wajah di depannya, dan itu mengejutkan pelangi. Bulan sentaknya tak percaya. Pak,
Kalau jalan hati-hati dong. Istriku ini baru pulih dari kecelakaan. Gerutu angkasa kesal. Pelangi tak mengumbersamukan angkasa dan malah memaksa Bulan menjawab pertanyaannya. Bulan, aku sudah lama mencarimu. Di mana Fatan? Kata ibu dia bersamamu. Ayo Bulan, katakan di mana Fatan. Bulan terlihat bingung. Ia merasa tidaklah mengenal Pelangi ataupun Fatan yang disebutkan tadi. Angkasa tidak suka dengan kelakuan Pelangi, langsung menepis tangannya menjauh dari Bulan. Sudah salah, nyolot lagi. Dia Sekar bukan Bulan. Kau buta ya? Mas, ya ini Bulan saudara tiriku. Mungkin situ yang Katara. Balas Pelangi tidak terima. Oh iya. Siapa tadi nama adikmu? Tanya Angkasa ingin diperjelas. Ngapain aku kasih tahu kamu? Aku sebut juga kamu gak akan kenal, sinis Pelangi. Melihat perdebatan keduanya Bulan ikut emosi. Sudah cukup, diam. Bentaknya geram, meninggikan volume suaranya pada mereka. Maaf ya Mbak, aku gak kenal situ, jadi jangan ganggu kita, kata Bulan. Tapi aku gak mungkin salah. Kamu Bulan saudara tiriku, desak Pelangi. Ia sangat yakin akan pendapatnya tentang orang yang ia lihat. Bulan, tolong jujur, jangan pisahkan aku dengan Fatan. Aku tahu kamu dendamkan gara-gara ibuku. Ayahmu meninggalkan ibumu dan juga membuangmu. Pelangi berlutut dan memohon agar Bulan memberitahukan keberadaan Fatan adiknya. Maaf Mbak, Anda salah orang, saya tidak tahu apa-apa. Bulan menarik lengan Angkasa menjauh dari Pelangi yang terus saja memanggil namanya. Bulan, aku Pelangi. Kita pernah bertemu beberapa kali dulu dan aku yakin wajahmu tidak banyak berubah. Teriak Pelangi hingga mengundang tangkapan orang-orang di sana termasuk Dokter Lintang. Hei, tunggu, panggil Dokter Lintang. Pelangi yang mengetahui Dokter Lintang mengejarnya segera panik dan langsung berlari menjauh. Tahan dia, titah Dokter Lintang pada beberapa orang di depannya. Karena rasa hormat mereka padanya, beberapa pria menahan Pelangi. Ayo balik ke kamar, jangan mencoba melarikan diri ya, tugas seorang di antaranya. Kamu mau kemana? Hah? Ayo kembali. Dokter Lintang menggeret tangannya menuju kamar. Tidak dok, lepaskan saya. Di sini tidak enak. Makanan pun hanya bubur. Saya suka steak, spaghetti, pizza, dan makanan berkelas lainnya. Ujar Pelangi meronta-ronta. Lupakan makanan itu. Tidak baik dimakan setiap hari. Dokter Lintang terus menarik paksa tangannya hingga memerah. Dok, saya itu sudah bilang, rumah sakit itu tidak enak. Saya bukan orang yang sakit, dok. Tubuh saya hanya lemas saja gara-gara tenggelam kemarin. Mohon Pelangi lagi. Tidak usah menerangkan, saya pun tahu. Dokter Lintang menundukkan dirinya di ranjang. Ayo istirahat. Tapi dok, jangan membantah. Saya paling tidak suka dilawan. Ujar Dokter Lintang dingin. Astaga, kenapa rumah sakit ini harus merekrut dokter galak sepertimu sih? Omel Pelangi tak kunjung surut. Dokter Lintang hanya menatapnya tajam lalu memasangkan lagi selang infus di tangannya. Oh, pelan-pelan dong. Sakit tahu, marahnya lagi. Kalau nggak mau sakit 2 kali ngapain nekat? Setelah Dokter Lintang yang akhirnya membungkam mulut Pelangi. Ingat ya, saya tidak akan mengizinkan kamu keluar sebelum saya bilang boleh. Ujar Dokter Lintang menambahi. Ish, aku paling benci dokter. Orang sakit disuntik jarum yang banyak. Bukankah itu memperparah yang sakit? Celah Pelangi melotot pada Dokter Lintang. Oh iya, kalau tidak mau bertambah sakit, karena saya suntik sebaiknya kamu diam di sini.
Pastikan buang keinginanmu untuk melarikan diri. Tandas Dokter Lintang. Episode 48. Dalam perjalanan pulang, angkasa dan bulan melintasi banyak gedung-gedung menjulang tinggi. Mereka juga harus terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Nyawa keduanya tak pernah pudar meskipun bulan masih belum sepenuhnya sehat dari benturan di kepalanya. Namun karena hatinya bahagia, bulan melupakan semuanya. Ia menikmati angin alami yang menerpa masuk ke mobil mereka. Wajah ceria tergambar jelas di wajahnya. Dia sebenarnya tidak sabar menunggu angkasa mengajarinya, mempraktekkan cara membuat anak dengannya. Nanti dan itu adalah suatu yang indah. Angkasa yang mengamati mimik wajah bulan hanya tersenyum. Tapi tidak bisa melupakan ucapan Dokter Lintang tentang kemandulan bulan. Apa benar? Sekar hampir menghancurkan hatiku, berpura-pura berselingkuh hanya karena mandul. Tapi kenapa dia tidak jujur saja? Padahal aku rela kok jika memang itu kenyataannya. Mana mungkin aku menikah lagi sedang yang kucintai hanya dirinya saja. Sayang, aku mau tahu itu. Tunjuk bulan pada tukang bubur kacang hijau. Bubur? Tanya angkasa meyakinkan. Iya, aku mau itu. Tunggu sebentar ya. Kita tepikan dulu mobilnya. Angkasa memarkirkan mobil dan segera keluar untuk memesan permintaan bulan. 2 bungkus, Pak, ujarnya. Baik, Mas. Pedagang itu segera menyiapkan pesanan dengan cepat. Ini, Mas. Berapa, Pak? 20.000. Angkasa menyerahkan lembaran uang 50-an pada penjual bubur. Ambil aja, Pak, sisanya. Semoga bermanfaat. Beneran, Mas? Penjual itu begitu bahagia. Iya, Pak, sama-sama. Alhamdulillah. Rezeki tak kemana. Seru penjual tersebut penuh rasa syukur. Angkasa tersentuh melihat kebahagiaan bapak itu. Ia pun kembali menjumpai istrinya. Ini, sayang, mau makan di sini apa di rumah? Tanya Angkasa. Di sini aja. Kayaknya lebih asik. Jawab bulan senang. Baiklah, sini aku bukain. Angkasa mengambil kotak bubur itu dan seperti biasa akan menyuapi bulan dengan telaten. Ayo buka mulutnya. Bulan menurut dan melahapnya. Gimana? Enak ndak? Enak banget. Makasih ya, sayang, ucap bulan bahagia. Sama-sama, sayang. Kamu itu hidupnya aku. Sebagai suami aku adalah pelindung untuk istrinya. Jadi jangan sampai kamu menyembunyikan sesuatu dari aku ya. Aku sayang banget sama kamu. Angkasa menatap bulan dengan sorot kejujuran. Sungguh itu memang benar adanya. Bulan hanya tersipu lalu membuka kotak bubur yang satunya. Kalau begitu izinkan aku menjalankan kewajiban seorang istri, ujarnya. Ia membalas suapan Angkasa. Ayo buka mulutmu sekarang. Mohonnya menjulurkan sendok di depan Angkasa. Baru saja mau melahap, bulan malah membalikkan sendok masuk ke mulutnya. Bulan tertawa terpingkal-pingkal berhasil menggoda Angkasa. Nakal ya, awas kamu. Angkasa meletakkan buburnya dan bergegas mencubiti pinggang bulan. Sakit sayang, ampun, aduh cukup sayang, saya nyerah deh. Angkasa tidak peduli dan terus meluncurkan kegemasannya pada sang istri. Sayang, udah kepalaku pusing, malas bulan lagi. Astagfirullahaladzim, maaf sayang, aku benar-benar lupa. Parah nggak sakitnya? Wajah Angkasa terlihat sangat panik dan langsung memeluk tubuh bulan. Lebay, nggak apa-apa kok, sedikit aja. Cicitnya. Yakin? Angkasa memegang kedua pipi bulan dan segera memeriksa bagian kepalanya. Sudah, ndak apa-apa, aman kok.
Bulan meyakinkan. Benar nih, aku takut kamu kenapa-napa, sayang. Aku bisa mati jika terjadi sesuatu denganmu, ungkap angkasa. Iya, kamu tenang aja. Aku belum mau mati sebelum punya anak yang banyak. Goda Bulan lagi membuat angkasa tak sampai hati. Ia tidak mungkin berterus terang akan kemandulan Bulan, jadi mana mungkin dia bisa melahirkan banyak anak. Aku harus mencari pengobatan alternatif. Siapa tahu Allah berkenan memberi keturunan. Kita pulang ya. Jangan banyak pikiran. Yang penting kamu sehat dulu. Beres Pak Dokter. Pak Dokter? Siapa tuh? Kamu kan dokter hatiku. Jawabnya cengengesan. Astaga, sayang. Pinter banget ya ngegombalnya. Hehehe, biasa aja. Celotehnya tanpa beban. Baiklah Tuan Putri, kita pulang ya. Oke, Pak Dokter. Angkasa menyalakan mesin mobilnya dan segera melajukannya membantai jalanan yang panjang dan berliku. Tak sampai setengah jam, mobil mereka memasuki halaman rumah. Angkasa menuntun Bulan masuk ke dalam rumah yang terlihat sangat berantakan. Sayang, mau tidur atau di sini saja? Tanya Angkasa. Di sini saja. Aku mau nonton televisi. Bulan mendaratkan bokongnya di sofa lalu menghidupkan siaran televisi romantis kesukaannya. Di mana film itu adalah film yang terkenal dengan aktor yang tampan dan aktris yang cantik-cantik. Berbarengan dengan memindai channel, Bulan melihat ada adegan ciuman panas di sana. Angkasa yang tadinya membenahi taplak meja di depannya terpantik melihat Bulan senyum-senyum sendiri. Ia ikut penasaran dan melihat ke arah layar televisi. Angkasa tergelak, rupanya Bulan tengah menikmati apa yang dilihatnya. Angkasa berkesempatan membalas menggodanya. Bulan hanya nyengir. Ia tertangkap basah oleh suaminya sendiri. Kamu mau merasakan hal seperti itu? Angkasa menaikkan kedua alisnya. Bulan menundukkan wajahnya. Ia malu untuk mengakui pertanyaan Angkasa. Namun dia tidak bisa berbohong kalau hatinya memang menginginkannya. Angkasa yang tahu pun segera duduk di dekatnya dan membalikkan tubuh Bulan ke hadapannya. Aku juga bisa, lirihnya, memasang wajah tampannya merapat ke wajah Bulan. Tapi Bulan yang polos menarik wajahnya. Mau apa? Tanyanya sok bingung. Melakukan itu, jawab Angkasa. Menunjuk pada adegan di depannya. Kamu yakin? Tanya Bulan. Tentu saja. Bulan memaksa Angkasa melihat lagi yang dia maksud. Seekor indung sapi sedang menjilti bekong anaknya berulang-ulang. Hingga kotoran di sana tersapu bersih oleh eldahnya. Angkasa terkekeh membelalakan mata dan menggelengkan kepalanya. Kau mengerjaiku ya? Seringai Angkasa. Bulan tertawa lepas, menutup mulutnya yang kesulitan untuk dikontrol. Hihihi, nikmat sekali ya, ocehnya tanpa sadar. Dasar otak kotor, aku jadi ilfil melihatnya. Jengah Angkasa. Lakukan saja, itu seru sayang. Tantang Bulan. Bersiap saja, tinggal menunggu waktunya. Ucap Angkasa sembari melengos ke arah dapur. Dia harus memasak sesuatu untuk makan malam mereka. Angkasa membuka kulkas, hanya ada beberapa butir telur dan sosis. Aduh, sudah lama gak belanja, ternyata habis semua. Diapainnya enaknya? Angkasa berpikir keras. Dia sendiri tidak terlalu lihai urusan memasak. Angkasa membuka ponselnya dan melihat apa yang bisa dilakukannya dengan dua bahan tersebut. Kayaknya enak nih. Angkasa tidak melihat nama dari makanan itu. Yang ada di otaknya adalah bisa memasaknya dengan benar. Pertama-tama ia menggoreng 5 buah sosis lebih dulu. Beberapa menit kemudian menggoreng 4 buah telur yang dihancurkan.
Diapain lagi ya? Angkasa mengikuti tutorial yang ada di ponselnya, yaitu menumbuk beberapa rempah-rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan memberinya sedikit garam. Setelah bumbu digoreng, ia memasukkan telur dan sosis yang sudah dipotong miring menjadi satu. Jadilah tumis telur sosis yang siap disantap. Sayang, makanan udah jadi. Seru Angkasa dari dapur. Ia seketika langsung terkesima melihat Bulan tengah tertidur di sofa.